Selamat tahun baru 2021 Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang suram, di mana COVID-19 menyerang mulai dari Maret hingga saat ini, yang berarti kurang lebih sudah 9 bulan dan masih belum berakhir. Bagi sebagian orang bahwa tahun 2020 adalah tahun yang menakutkan. Karena jikalau kita melihat dari berita di koran ataupun di TV, tingkat penularan COVID-19 semakin tinggi, bahkan tingkat kematian juga semakin meningkat. Ekonomi semakin terpuruk. Bagi sebagian orang, hal itu membuat ketakutan demi ketakutan ketika menjalani hari demi hari. Takut jikalau kita terkena COVID-19. Takut bagaimana memikirkan usaha pekerjaan kita. Khawatir bagaimana masa depan kita. Bagi sebagian orang, tahun 2020 juga merupakan tahun yang penuh dengan air mata, ketika orang-orang yang dikasihi harus dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ada pergumulan-pergumulan lainnya yang dihadapi. Tetapi marilah sama-sama kita di awal tahun di 2021 ini melihat dari kacamata iman kita, bahwa tahun 2020 adalah tahun bagi kita untuk belajar. Belajar untuk semakin berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tidak meletakkan kekuatan kita pada manusia ataupun pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Tuhan saja yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kita serta pengharapan kita. Belajar untuk menyadari bahwa hidup ini begitu singkat. Tiba-tiba orang yang kita kenal dipanggil pulang oleh Tuhan, entah karena COVID-19 ataupun karena sesuatu hal yang lainnya. Belajar untuk menghargai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun bagi kita terlihat kecil, tapi seringkali kita take it for granted atau menganggap sewajarnya kita menerimanya. Tahun 2020 pula yang mengajarkan kita untuk belajar berbagi kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari COVID-19 ini. Tahun 2020 pula yang mengajarkan kita untuk boleh mengasihi, menghargai orang-orang di sekitar kita. Karena sekarang ini, berpelukan, bergandengan tangan, saling merangkul, merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan karena social distancing. Tahun 2020 pula yang mengajarkan kepada kita untuk menghargai setiap ibadah, setiap kebaktian yang dahulu kita lakukan setiap hari minggunya di gedung gereja, tetapi sekarang kita lakukan secara virtual. Ketika pada hari ini, Tuhan masih berkenan untuk kita temui melalui ibadah secara online. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk boleh menyambutnya di dalam ibadah kita. Mazmur nomor 99 ayat yang kelima mengatakan, "Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan menyembahlah pada tumpuan kakinya." Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan, bahwa sebagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi telah menolong kita di sepanjang tahun 2020, maka Dia, Allah yang sama, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, juga akan menolong kita di tahun 2021 ini. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pujian sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan melalui satu pujian, "Terima kasih Tuhan." Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang masih ada di sekitar kami, untuk suami, istri, anak, orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, untuk pendidikan kami, untuk pelayanan kami, dan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semuanya itu hanya semata-mata pertolongan daripada Tuhan saja, bukan karena hebat dan kuat kami. Ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak bersyukur, sebab rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau saat ini kami dalam kondisi yang terpuruk, kami berada di lembah kekelaman, mungkin saat ini kami sedang mengalami pergumulan tentang sakit penyakit, tentang ekonomi, tentang keluarga kami. Tetapi firman-Mu berkata bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Tuhan menjadi sahabat kami. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami di lembah kekelaman, Tuhan ubahkan menjadi lembah yang penuh dengan air mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Tuhan boleh menjadi gembala kami, boleh menuntun kami ke padang rumput yang hijau, bahkan membimbing kami ke air yang tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan terhadap dosa-dosa yang kami lakukan. Seringkali kami hidup di dalam dosa, kami menyakiti hati Tuhan, kami menyakiti hati sesama kami. Mohon agar Tuhan boleh berbelas kasihan, mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Kami berdoa Bapa untuk COVID-19, baik di Indonesia maupun di seluruh negara di dunia ini, agar tingkat penyebaran boleh semakin ditekan, tingkat kematian boleh semakin rendah, tetapi tingkat kesembuhan boleh semakin meningkat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk vaksin yang saat ini sedang dikembangkan dan akan didistribusikan di Indonesia ini. Kiranya Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memakai vaksin ini agar secara efektif boleh menyembuhkan dan mencegah COVID-19 ini. Kami terus berdoa Bapa untuk masyarakat Indonesia, mereka yang berada di garda depan, agar boleh menyadari betapa bahayanya COVID-19 ini dan dengan sadar boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami juga terus berdoa Bapa untuk para tenaga medis, mereka yang bekerja di garda belakang, untuk boleh menyembuhkan pasien-pasien yang menderita COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya.
Kami juga terus berdoa untuk para pemerintah kami Tuhan, di dalam setiap keputusan, setiap kebijaksanaan yang mereka ambil, agar semuanya itu boleh Tuhan pakai untuk boleh semakin menekan tingkat penularan COVID-19 dan juga boleh menstabilkan perekonomian yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa Bapak untuk gerejamu di tempat ini, secara khusus untuk para majelis, para pengurus komisi dan departemen di dalam menjalankan program tahun 2021 ini. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana kondisi sepanjang tahun 2021 ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong jemaatmu di tempat ini. Setiap program-program yang disusun biarlah semuanya boleh Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan saja, dan semuanya boleh menjawab kebutuhan jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terakhir juga kami akan berdoa untuk jemaatmu GKKA Tenggelis Mejoyo, agar di tahun 2021 ini kami semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami semakin hari semakin diubahkan menjadi semakin sesuai dengan karakter Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh dipilih dan kami mau dibentuk menjadi murid-Mu Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Dan Tuhan boleh jaga komitmen kami agar kami tetap setia kepada Tuhan melalui kehidupan pribadi kami dengan Tuhan, persekutuan pribadi kami, kehidupan doa kami. Ketika kami mempelajari firman Tuhan, biarlah kami boleh memiliki kesetiaan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan segala zaman, kita akan sama-sama mengikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Di tahun 2021 ini, kita mau Tuhan memimpin hidup dan kehidupan kita, karena Dia adalah pencipta kita, mengenal apa yang terbaik bagi kita. Kita angkat pujian dari KPPK 329, Yesus pimpin, ku mau ikut. Pikul salib, ikutlah aku. Yesus pimpinku, mau ikut. Yesus pimpinku, mau ikut. Susah duka pasti ikut. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Yesus pimpinku, mau ikut. Yesus pimpinku, mau ikut. Susah duka pasti ikut. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku menyerahkan diriku, ku menyerahkan diriku,
ikut, ku mau ikut Tuhanku. Kita akan sama-sama membaca bacaan pertanggapan yang terambil dari KPPK nomor 21. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar. KPPK 21, orang yang mendapat hikmat. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Rus Lili dengan tema Satu Langkah Lagi Menuju Hidup Baru. Kita angkat satu pujian dari KPPK 223, Aku Tahu Tuhan yang Menguasai Hari Esok. Janjinya kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Siapa yang berkuasa mengatur semuanya? Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung Kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan Kau ratakan, firman-Mu
Tuhan makin terang, bagai tangga ke surga. Bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di minggu pertama di tahun 2021, Tuhan menganugerahkan kami boleh berbakti kepada Tuhan. Boleh kembali kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu sekali lagi memberikan kami kekuatan, memberikan kami pedoman, dan memimpin kami untuk boleh melalui sepanjang tahun hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Tuhan pakai dia, urapi dia, boleh menjadi berkat bagi umat yang Kau kasihi. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita sungguh bersyukur kita boleh masuk di minggu pertama di tahun 2021. Ada banyak perkara yang sudah kita alami, ada banyak hal yang sudah terjadi sepanjang 2020. Tapi satu hal yang patut membuat kita bersyukur adalah hari ini kita masih boleh ada dan boleh berbakti kepada Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang patut kita syukuri. Tidak banyak orang bisa melewati tahun 2020. Sejarah sudah mencatat kita hadir di minggu pertama tanggal 3 Januari 2021. Mari saya mengajak kita sama-sama di rumah, lihat orang-orang yang Kau kasihi, keluargamu. Bilang sama mereka, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berkata, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Kita mesti memuji Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong kita, boleh menghadapi segala sesuatu. Bahkan menjalani hari yang di depan. Sepanjang tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, berdaulat penuh memegang hidup kita. Kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang menolong kita untuk boleh melihat bahwa setiap langkah itu ditetapkan oleh Tuhan, dan setiap langkah itu berarti, dan di dalamnya Allah itu memimpin kita. Kita akan membaca teks kita yang saya ambil dari Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai 9. Injil Lukas 13 ayat 6 sampai yang 9. Ini adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama melihat Injil Lukas 13. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah
pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, perhatikan apa yang dikatakan. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya secara spesifik itu memberikan judul pada khotbah saya pada hari ini adalah One More Year. 1 tahun lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit kita melihat latar belakang sebelum perumpamaan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kita melihat di dalam teks kitab suci, di dalam Alkitab, memang di sana diberikan judul oleh LAI, yaitu pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 diberikan judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dan ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, yaitu ayat sebelum daripada perumpamaan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus, di sana diberi judul oleh LAI, dosa dan penderitaan. Jikalau kita melihat secara pembagian ini, seakan-akan ini dipisahkan, seakan-akan ini menjadi 2 bagian yang terpisah dan tidak ada hubungannya. Tetapi sebenarnya di dalam penulisan teks kitab suci itu kita boleh melihat sebenarnya bukan seperti apa yang sudah ada pada Alkitab kita pada hari ini, ada pasal dan ada ayat. Hari ini kita boleh ada Alkitab, ada pasal, ada ayat untuk membantu kita, untuk mempermudah kita boleh menemukan setiap nats yang boleh dinyatakan di dalam kitab suci. Tetapi pada awalnya ketika gulungan-gulungan kitab suci itu ditemukan di dalam bahasa aslinya, maka di sana itu adalah merupakan satu rangkaian yang disusun sedemikian rupa sehingga kita boleh melihat bahwa ayat sebelumnya itu penting. Untuk apa? Untuk melihat satu konteks dekat, latar belakang mengapa Tuhan kemudian mengajarkan perumpamaan ini, khususnya di perikop kita. Ayat 6 sampai 9, kita perlu melihat sedikit latar belakang, yaitu di dalam Lukas 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mari saya mengajak kita bersama-sama melihat sedikit latar belakang sebelum perumpamaan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, di sana dikatakan ada orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Beberapa orang datang membawa kabar. Ya, mereka membawa kabar apa? Mereka membawa kabar tentang adanya satu tragedi. Tragedi apa? Tragedi ada orang-orang Galilea yang darahnya itu pada saat itu ya, kemudian mereka itu mengalami satu penangkapan dan kemudian mereka dilakukan pembunuhan dan darahnya itu dicampurkan Pilatus di dalam darah korban yang mereka persembahkan. Nah, beberapa tafsiran mengatakan hari itu mereka sedang datang. Mereka mau apa datang? Mereka mau datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan pada saat itu, karena pemerintahan pada saat itu adalah pemerintahan Romawi, dan ada beberapa orang yang di sana yang tidak suka dengan pemerintahan Romawi dan dianggap sebagai pemberontak-pemberontak, dan mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Maka orang-orang dalam Galilea ini waktu datang, mereka ditangkap dan karena dianggap sebagai pemberontak, mereka kemudian dihabisi. Dan kemudian darah mereka itu kemudian dicampurkan di dalam persembahan yang mereka mau persembahkan. Ini adalah satu tragedi. Kemudian mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka kemudian mau bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana keadaan ini? Ini adalah orang-orang yang datang, mereka adalah orang Yahudi yang mau datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka orang yang mau melayani, mereka datang mau menyembah Tuhan. Tetapi yang terjadi di tengah jalan mereka mengalami peristiwa tragedi yang demikian mengejamkan.
Apa yang mereka harapkan Tuhan Yesus menjawab. Mungkin mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan di pihak mereka dan berkata bahwa ini adalah hal yang keterlaluan. Bahwa mungkin Tuhan Yesus akan membahas dengan mereka dan bagaimana membentuk satu strategi bersama dengan mereka dan kemudian mencoba untuk mencari bertanggung jawab kepada pemerintah Romawi dan seterusnya. Tetapi kita boleh melihat di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan satu pernyataan, jawaban yang di luar perkiraan siapapun juga termasuk kita. Tuhan berkata begini, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Apakah karena mereka kalau mengalami sebuah pembantaian yang demikian mengejamkan, ya demikian tragis, apakah sangkamu mereka itu punya dosa yang lebih besar dari orang Galilea yang lain sehingga mereka mengalami nasib itu? Dari sejak zaman dulu ya, itu sudah ada yang namanya retribution theology atau teologi yang mengatakan kalau mengalami sesuatu yang sulit, penganiayaan, kesulitan, kesusahan karena dosa. Banyak sekali sampai hari ini kita juga lihat pengaruh daripada retribution theology ini masih ada. Ya, banyak kita kemudian melihat saudara-saudara kita mungkin mengalami kesusahan, kesulitan atau kena sesuatu yang tragis, kita langsung mengatakan, wah ini dosanya besar ini. Pasti ada sesuatu yang berdosa. Tapi apakah Tuhan Yesus mengatakan hal itu? Tidak. Justru Tuhan Yesus mengatakan, sangkamu apakah mereka punya dosa itu lebih besar dari orang yang lain? Tidak. Lalu Tuhan mengatakan, ini penekanan pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan Yesus berkata, kataku kepadamu. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca firman Tuhan, setiap kali ketemu kataku kepadamu, itu kita mesti perhatikan. Ya, kalau di dalam bagian Tuhan Yesus berfirman, maka sang firman menyatakan firman. Kita lihat, Tuhan Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Wah, ini sesuatu jawaban yang sepertinya tidak menjawab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Betul enggak? Mereka berharapkan jawaban yang mereka ingin merasa, loh ini ada sesuatu tragedi. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan satu jawaban yang berbeda. Yang kemudian mengingatkan mereka kembali. Apa yang kau lihat, apa yang kau pikir. Sekarang kembali kepada dirimu sendiri itu lebih penting. Kamu harus mengintrospeksi dirimu. Melihat dirimu sendiri, bagaimana engkau di hadapan Tuhan. Apakah engkau sudah mengalami pertobatan yang sejati? Jikalau tidak, maka kamu akan binasa dengan cara yang demikian. Itu tragedi yang pertama. Kemudian tragedi yang kedua, latar belakang berikutnya adalah Tuhan Yesus kemudian menyatakan kepada mereka. Mereka bilang ini ada kabar yang lagi hangat Tuhan. Ya kejadian tadi ya, yang sudah saya bahas. Kemudian yang kedua Tuhan Yesus kasih tahu kepada mereka ada satu kejadian lain lagi. Kalau tadi kejadian dianggap diakibatkan oleh ulah manusia, maka kejadian yang kedua ini bukan karena ulah manusia. Tetapi karena apa? Begini. Tuhan Yesus berkata kepada mereka begini. Bahwa ada 18 orang itu kemudian mati. Kenapa? Karena mereka itu ditimpa oleh menara di dekat Siloam. Lah menara ini dibangun kemudian tidak tahu karena apa ya, sesuatu yang mereka juga tidak ngerti, tidak direncanakan, kemudian terjadi sesuatu, menara itu roboh dan jatuh kemudian menimpa dan 18 orang mati. Lalu Tuhan Yesus kemudian mengulang lagi hal yang sama, perhatikan. Tuhan mengatakan, sangkamu 18 orang ini yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, truly I say to you, itu kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengulang 2 kali, berarti ini adalah sesuatu yang penting yang mengingatkan setiap kita untuk memperhatikan baik-baik apa yang Tuhan sungguh-sungguh mau kita perhatikan. Nah, setelah ini diulang 2 kali Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan menceritakan perumpamaan tadi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Lalu ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Dan seterusnya. Sehingga kita boleh melihat pada saat Tuhan menyatakan hal ini. Sebelum perumpamaan ini ada, Tuhan sedang mau mengajar sesuatu yang penting. Di keadaan kita, orang-orang pada umumnya, mereka waktu berjumpa dengan segala situasi yang sulit, menghadapi apa yang ada dalam hidupnya, baik yang terjadi pada orang lain atau yang terjadi pada dirinya sendiri, atau bahkan terjadi karena ulah orang lain, ataupun terjadi karena memang itu natural disaster. Maka Tuhan berkata kepada mereka, mengingatkan mereka tentang satu pemahaman yang penting dalam seluruh hidup kita, bahwa kita mesti sungguh-sungguh ingat bahwa hidup kita kapan saja, di mana saja kita akan mengalami satu hal yang sama. Tetapi yang paling penting itu adalah apa? Yang paling penting pada saat itu terjadi, maka kita sudah menjadi orang yang siap sedia. Karena kita sudah memiliki satu pertobatan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mengatakan, apakah hal yang buruk itu bisa terjadi dalam hidup orang percaya? Banyak orang mungkin dia merasa Tuhan itu kan baik. Kalau Tuhan itu baik, maka pasti tidak ada kejahatan. Seorang filosofer yang bernama John Stuart Mills, dia mempunyai satu tesis yang melawan iman Kristen. Ya, dia mengatakan kalau Tuhan itu baik, ini dia punya logik, ya, cara dia berpikir dan bagaimana dia membangun sebuah tesis. Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada kejahatan? Kalau dia pasti baik, kalau dia baik, pasti nggak ada yang namanya kejahatan. Dan kalau Tuhan itu memang sungguh-sungguh adalah Allah yang baik, ya, maka dia seharusnya itu menghilangkan kejahatan. Tapi kalau dia mau, ya, dia mau, tapi kejahatan itu pada faktanya tetap ada, maka itu cuma satu, membuktikan bahwa dia tidak sanggup. Tetapi kalau dia tidak sanggup, ya, kalau dia sanggup, maksud saya kalau dia sanggup tapi dia tidak mau, berarti sebenarnya Tuhan itu tidak baik. John Stuart Mill coba mengatakan bahwa ketika Tuhan baik, maka ia mengatakan bahwa kejahatan mesti tidak ada. Tapi seorang profesor yang bernama R.C. Sproul itu menjawab dan memberikan satu pendapat yang indah, yang mengatakan bahwa Allah itu baik. Allah dan kebaikannya adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Tapi mesti ingat bahwa manusia itu adalah manusia yang sudah berdosa, sudah jatuh di dalam dosa. Maka di dalam dosa pasti akan mengikuti segala yang jahat di dalamnya. Sehingga kita boleh lihat bersama-sama, maka yang namanya dosa akan menyebabkan kejahatan. Yang namanya kesucian Tuhan akan menyebabkan atau menimbulkan adanya murka Allah yang menyala-nyala atas dosa. Kecuali, kata Sproul, kalau kita itu ada di dalam anugerahnya, dan kalau kita boleh ditebusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin tidak mengerti, tetapi sebagai orang yang percaya kita patut bersyukur. Karena kita boleh menemukan bahwa kita boleh ada sampai hari ini. Kita adalah hidup grace by grace. Hidup kita adalah di dalam anugerah, dipimpin oleh anugerah, dan terus menikmati anugerah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pada saat orang-orang itu datang kepada Kristus dan dia menanyakan hal ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, ingatlah pentingnya satu pemahaman tentang bagaimana kita harus datang benar di hadapan Tuhan atau dibenarkan di hadapan Tuhan, yaitu pertobatan yang sejati. Jikalau tidak, maka kita semua akan binasa. Lalu sekarang kita akan sama-sama melihat di dalam perumpamaan yang Tuhan itu boleh nyatakan. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, maka perumpamaan ini itu sedang menyatakan bahwa hidup daripada apa yang dinyatakan di dalam perumpamaan ini, itu segala sesuatu sudah ada yang namanya maksud dan tujuan yang benar. Maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan.
Tuhan Yesus mengatakan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebun anggur, kemudian ada pohon ara. Jadi pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Ini yang namanya pohon ara, Bapak Ibu sekalian, biasa tumbuhnya apa? Itu liar. Tumbuh di jalan-jalan. Ya, dia tumbuh di jalan, kemudian tumbuh di sana dengan sendirinya. Tidak dipelihara secara khusus, tidak diberi makan secara khusus, tidak disiram secara khusus. Tetapi di sini ada pohon ara yang kemudian ditaruh di kebun anggur. Ini adalah privilege, ini adalah hak istimewa, ini adalah sebuah posisi yang sangat indah. Maka waktu pohon ara itu ada di kebun anggur, apa yang dia nikmati? Dia nikmati apa yang kebun anggur itu, pohon anggur itu nikmati. Ia dipupuk, kemudian dia mengalami segala nutrisi diterima, segala kecukupan air itu ada. Nah, tetapi nggak sampai di sana saja, tetapi justru yang ditekankan sejak awal perumpamaan ini dinyatakan ia adalah sang pemilik itu datang dan ia mencari buah pada pohon itu. Dia mengharapkan buah itu ada, tetapi ia tidak menemukannya. Ini adalah the kingdom of God, Bapak Ibu sekalian. Hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah, the kingdom of God. Ketika orang-orang itu datang mau bertanya kepada Tuhan Yesus atas segala pergumulan hidup yang terjadi, segala perkara yang ada di dunia ini, maka pada saat itu mereka sedang mau Tuhan Yesus menjawab tentang kingdom of manusia itu sendiri. Kingdom of man, apa yang manusia itu boleh dapat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka dengan the kingdom of God. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kamu mesti bertobat. Karena jikalau engkau sudah menerima pertobatan yang sejati, maka engkau ada di dalam kingdom of God. Dalam kingdom of God kamu akan menerima segala sesuatu keindahan yang Tuhan sediakan. Di sini kita lihat bersama-sama. Kalau bicara soal kerajaan surga, maka di sana bicara soal privilege. Bicara soal yang namanya hak istimewa. Sesuatu yang sangat istimewa. Privilege itu tidak semua orang dapat, Bapak Ibu sekalian. Privilege itu berarti diberikan. Nah, di dalam konteks kerajaan Allah, maka kita akan lihat yang namanya privilege itu selalu dikaitkan dengan anugerah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, pada saat pohon ara itu ditaruh di kebun anggur, itu sebenarnya pohon ara itu tidak harusnya ada di kebun anggur. Tetapi ia ditaruh di tengah-tengah kebun anggur dan ia menikmati seluruh kelimpahan di sana. Tapi di sini adalah hal yang sungguh kita boleh lihat ya, sangat menyedihkan adalah di tengah-tengah seluruh hak istimewa yang sudah diberikan itu, dikatakan dalam perumpamaan ini, pohon ara itu tidak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tujuan sang pemilik kebun anggur tanam pohon ara di kebun anggurnya. Tujuannya adalah apa? Ia ingin menemukan buah di sana. Maka ia memberikan segala sesuatunya sama seperti apa yang diberikan kepada kebun anggurnya. Tetapi sayang sekali, pohon ara ini tidak berbuah. Mari kita merenungkan sejenak hidup kita. Tahun 2020 itu kita bersama-sama merenungkan satu tema besar, yaitu dipilih dan dibentuk menjadi murid. Dan kita menekankan yaitu bagaimana Allah telah memilih, Allah telah memanggil kita. Dan ini privilege. Dan ini adalah hak istimewa. Ketika Tuhan sudah memanggil kita di antara jutaan orang, kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Di antara begitu banyak orang, kita boleh dipanggil menjadi orang yang boleh berseru, "Ya Bapa." Ini adalah privilege, ini adalah anugerah yang besar. Tetapi ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ada privilege ini, maka di sana sang Tuhan itu ingin menemukan buah. Oleh sebab itu tahun 2021 kita rindu bersama dengan gereja Tuhan di GKK Tenggilis Mejoyo,
Kita menyadari kita bukan hanya dipilih Tuhan, ada di dalam privilege ini, tetapi kita tahu kita mau dibentuk Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, dibentuk dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tidak take it for granted, tidak mengabaikan privilege, tetapi kita sungguh-sungguh kita bersyukur atas hak istimewa itu, dan kita boleh ditemukan ada buah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat berikutnya berkata, ketika ia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sudah 3 tahun, ini adalah satu proses. Berarti segala sesuatu yang disiapkan, yang diberikan, segala sesuatu yang untuk boleh dia menghasilkan buah sudah disediakan dengan segala keindahannya, dengan segala kecukupannya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu. Berarti kalau bicara soal seluruh yang disiapkan sudah cukup. Yang kedua bicara soal apa? Soal kesempatan, soal chance, soal kesempatan diberikan. Setiap tahun datang tidak ada buah. Tahun kedua datang tidak ada buah. Tahun ketiga datang tidak ada buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat saya merenungkan bagian ini, hati saya itu terenyuh karena saya melihat Allah dalam hidup kita itu adalah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita boleh hidup berbuah. Tetapi pada saat yang lain saya gentar. Kenapa gentar? Karena Allah itu ada waktunya nanti tiba. Kesempatan itu tidak ada lagi. Sama seperti ketika Nuh memberitakan kepada orang-orang di zamannya, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Tetapi mereka santai, mereka tertawa saja, mereka anggap ringan, segala sesuatu dianggap biasa saja. Sampai hari penghakiman itu tiba, air bah itu datang, maka bahtera itu Allah tutup pintunya sehingga kesempatan itu tidak ada lagi. Berkatalah pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Perhatikan. Tebanglah pohon ini. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup dengan percuma? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perumpamaan ini sekali lagi, ini menceritakan sebuah prinsip the kingdom of God atau kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini mengingatkan kita bahwa Allah ingin kita hidup mempunyai makna sesuai dengan apa yang sudah Tuhan terapkan. Dan ketika Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kehendaknya, menjadi berkat di mana kita boleh berada, Allah memberikan segala kelimpahan yang kita butuhkan. Yang kita paling sering dengar, yang kita sudah akrab dengar itu talenta, betul tidak? Setiap orang Tuhan kasih talenta. Tapi dalam bagian ini kita boleh lihat sekali lagi bahwa di dalam kebun anggur ini pohon ara itu ditanam dan dia mendapatkan seluruh kecukupan itu dengan limpah. Tetapi ia tidak berbuah. Tuhan ingin hidup kita itu tidak hidup dengan percuma. Tuhan ingin hidup kita mempunyai makna. Ketika Tuhan sudah memberikan hak istimewa, Tuhan sudah memberikan segala hal yang kita butuhkan itu, Tuhan ingin kita apa? Tuhan ingin kita hidup menghasilkan buah. Sehingga saya boleh menyimpulkan satu kesimpulan penting bahwa menghasilkan buah bagi hidup orang percaya di dalam konteks kerajaan Allah itu bukan sebuah pilihan, tetapi ini adalah suatu keharusan. Sekali lagi, menghasilkan buah bukan sebuah pilihan, tetapi suatu keharusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2020 sudah lewat. Permisi tanya. Mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita tanya, sudahkah kita menghasilkan buah? Pada saat Tuhan datang dan melihat hidup kita, apakah dia menemukan buah? Mari kita mengintrospeksi diri kita. Sebab menghasilkan buah bukan sebuah pilihan, tetapi Tuhan mau kita berbuah.
Tidak berbuah bukan saja tidak baik, tetapi itu berarti kita tidak hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau. Itu sama dengan hidup egois, hanya mengambil nutrisi. Itu sama seperti parasit, seperti gulma yang kemudian hanya mengambil seluruh nutrisi dari tanah di sana, kemudian ambil semua bagi dirinya sendiri, tetapi tidak menghasilkan buahnya. Dan buah itu boleh dinyatakan menjadi berkat bagi banyak orang. Dunia selalu mengajak kita. Mengajak kita apa? Kalau sudah kita masuk dalam tahun yang baru, kita akan banyak sekali disiapkan. Ada banyak sekali kita akan ditantang. Dalam segala kerjaan kita di tengah-tengah dunia, kita akan ditanya. Ayo kita taruh mimpi kita. Tahun ini kita mau mencapai apa? Rumah kita mau kita renovasi atau mau kita beli lagi tambah rumah berapa besar? Atau kita mau kejar target kita tahun ini apa? Dunia mengajak kita untuk boleh melihat segala sesuatu itu. Berapa yang kita bisa hasilkan untuk boleh kita nikmati di tahun yang ada di depan. Permisi tanya. Apakah kita juga rindu punya semangat yang baru? Semangat baru untuk apa, Pak? Semangat baru untuk sungguh-sungguh duduk diam dan kita membuat rencana di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah tahun 2021, 1 tahun ke depan ini, saya boleh merencanakan baik-baik bagaimana hidupku, rohaniku boleh bertumbuh. Aku makin mengenal Engkau dan aku boleh menghasilkan buah. Tuhan menginginkan buah di dalam hidup kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Matius 3 ayat 8 ditekankan. Jadi berarti sebuah kesimpulan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 20 ayat 1 mengatakan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Untuk apa? Ia ingin menemukan ada buah di kebun anggurnya. Yohanes 15 ayat 8 itu dikatakan di sana, Tuhan Yesus mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita. Di tahun 2021 kita mau mengarahkan hati kita ke depan dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan bentuklah aku. Tuhan bentuklah aku. Engkau telah memberikan kepadaku hak istimewa. Engkau telah memberikan privilege. Aku telah ditanam di tengah-tengah kebun anggur dan aku telah masuk ke dalam kerajaan-Mu menjadi orang percaya. Aku ada di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Aku boleh berbakti kepadamu. Tuhan tolong aku supaya tahun 2021 aku bukan cuma sadar aku memiliki hak istimewa, tetapi aku mau hidup dibentuk oleh Tuhan. Sehingga hidupku boleh menghasilkan buah. Lukas 13 ayat yang ke-8 dan ke-9, ini bagian yang terakhir. Waktu sang tuan itu berkata, tebanglah. Berarti sebenarnya 3 tahun itu sudah lebih dari cukup. 3 tahun datang tidak ada buah. Sang tuan mengatakan, tebang. Tetapi jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 more year. 1 tahun lagi. Untuk apa? 1 tahun lagi ini menunjukkan apa? Menunjukkan the mercy of God, belas kasihan Tuhan kepada kita semua. Kita mesti menjadi orang yang selalu hidup sadar akan anugerah Tuhan. Orang yang sadar akan anugerah Tuhan, hidup tak berani main-main. Hidup tak berani kita berbuat segala sesuatu dengan percuma. Kita belajar untuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita menyenangkan hati Tuhan dan kita bekerja untuk Tuhan. 1 more year. Ini menunjukkan belas kasihan yang diberikan sehingga setiap orang itu boleh kemudian ada di dalam belas kasihan tersebut.
Tetapi perhatikan di sini. Dia berkata di sana dalam 1 tahun lagi, itu apa yang dilakukan? Pengurus daripada kebun ini yang mengatakan, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya, aku akan memberi pupuk kepadanya. Kita boleh melihat dalam bagian ini ya, ini sebenarnya adalah satu gambaran yang diberikan ya, bagaimana Allah itu boleh memakai pengurus daripada kebun anggur ini untuk boleh menyatakan belas kasihan Tuhan kepada pohon ara ini, supaya ia dibiarkan 1 tahun lagi bertumbuh. Demikian pula hidup kita. Sadarkah kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan sering memberikan kepada kita anugerahnya. Tuhan sering kali memakai banyak orang, memakai hamba-hamba Tuhan untuk boleh mengingatkan kita, untuk melalui firman Tuhan. Di sana kita boleh kemudian apa? Kita diingatkan. Itu seperti mencangkul tanah di sekeliling, kemudian memberi pupuk, supaya kita boleh terus mengalami satu pembentukan. Pada saat pembentukan itu terjadi, itu pasti tidak mengenakan. Itu pasti akan membuang segala zona nyaman kita. Pada saat Tuhan membentuk, itu pasti tidak enak. Pada saat dicangkul tanahnya supaya subur, itu pasti tidak nyaman. Pada saat diberi pupuk itu ada macam-macam ya. Tapi salah satu kita bisa lihat pupuk itu ada dari kotoran, betul enggak? Ada dari kotoran sapi, ya, kotoran ayam mungkin ada ya. Nah, itu kotoran-kotoran dijadiin satu jadi pupuk. Bayangkan ya, pupuk itu pasti bau ya. Pada saat dicampurkan itu masuk ke sana. Nah, ini hal yang tidak menyenangkan, itu hal yang tidak mengenakan. Tapi ketika semua itu diberikan, itu supaya bagaimana kita boleh dibentuk dan Allah boleh memakai segala sesuatu itu untuk apa? Untuk boleh membawa kita makin kuat, makin teguh, dan kita boleh mengalami pembentukan sehingga kita boleh menghasilkan buah. Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesempatan. Tetapi ini yang penting. Ada waktunya Tuhan menutup kesempatan itu. Rasul Petrus pernah juga jatuh. Tuhan memberikan kesempatan. Sejarah gereja itu mencatat, di dalam catatan sejarah gereja ya, itu ada dicatat bahwa waktu Petrus melarikan diri penganiayaan, kemudian dia di sana, kemudian dikatakan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem dan Petrus berkata, "Guru, mau kemana?" Kemudian Quo vadis, mau kemana guru? Maka kemudian Tuhan Yesus itu berkata, mau masuk ke Yerusalem untuk disalibkan. Petrus sadar apa? Tidak Tuhan, tidak, jangan, saya kembali. Petrus kemudian dengan taat kembali. Karena ia tahu, ia siap dibentuk Tuhan. Dan melalui hidupnya, ia boleh menyatakan satu teladan yang indah bagi gereja Tuhan. Menjadi satu saksian yang indah dan kokoh. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini memberikan kepada kita satu tantangan atau komitmen di awal tahun ini. Apa komitmen kita? Apa doa kita? Doa kita adalah begini. Tuhan, bentuklah saya. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin lebih bagus ya. Kalau bahasa Indonesia kan Tuhan cangkullah saya, kan kurang bagus ya. Tuhan cangkullah saya, kan tidak cocok. Nah, kalau bahasa Inggris ini apa? Lord, dig around me. Ini komitmen. Lord, dig around me. Artinya kalau saya terjemahkan lebih indah di dalam bahasa Indonesia, Tuhan bentuklah saya. Tuhan tahun ini bentuklah saya supaya saya menghargai anugerah Tuhan, supaya saya sungguh-sungguh hidup dalam privilege Tuhan, supaya saya boleh dipakai Tuhan, boleh memberikan yang namanya apa? Great awakening atau satu kebangunan rohani dimulai dari gereja saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Ini 3 tokoh Great Awakening. Ya, satu kebangunan besar yang dipakai Tuhan dalam sejarah kekristenan. Mereka semua bicara itu dimulai dengan temanya apa? Temanya adalah pertobatan. Bertobatlah. Di dalam pertobatan itu kita menerima privilege. Di dalam pertobatan itu kita masuk di dalam satu proses pembentukan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau menyimpulkan di dalam bagian akhir khotbah saya hari ini.
Bagaimana kita boleh hidup di tahun 2021? One more year. Satu langkah lagi. Itu menunjukkan kepada kita, Tuhan, saya mau maju ke depan. Saya tahu hari ini saya sudah boleh hidup. Itu adalah privilege anugerah Tuhan. Bapak Ibu tahu tidak ya? Saya mencoba melihat di dalam data statistik selama tahun 2020. Kalau kita boleh lewat tahun 2020 ini ya, kita harus sama-sama melihat apa? Kita melihat di dalam tahun 2020 itu ada namanya pandemi COVID. Itu ada 78.194.202 kasus. Dan diantaranya 1,7 juta orang itu meninggal dunia. Tapi kita hari ini masih boleh datang di hadapan Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat Tuhan ini anugerah Tuhan. Dan kita bukan datang seperti orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Wah, orang-orang Galilea ini mungkin mereka berdosa besar. Orang yang mati ditimpa menara itu berdosa besar. Orang-orang yang kena COVID itu mungkin mereka berdosa besar. Tidak, Tuhan Yesus menjawab mereka, jikalau engkau tidak bertobat, maka engkau akan sama seperti mereka. Marilah kita merenungkan hidup kita. Waktu kita boleh ada hari kita berkata, Tuhan, aku ingin jadi anak-anak Tuhan yang siap menghargai privilege yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan kasih kepada saya, dan saya mau hidup dibentuk oleh Tuhan. Dan waktu kesempatan itu ada Tuhan, one more year, I will live for you. Aku mau hidup bagi engkau. Hiduplah seperti kita menghadapi hari-hari terakhir. Maka kita akan menjadi bijaksana dan selalu menghargai apa yang namanya anugerah. Sama seperti Paulus berkata, kalau saya boleh hidup, kata Paulus, itu bukan berarti saya hidup enak-enakan, saya menikmati semua, saya jalan-jalan, saya pergi kemana. Bukan saya anti jalan-jalan Bapak Ibu sekalian. Ada orang salah mengerti saya, dia pikir wah nih Pak Rusdi mungkin tidak suka refreshing, tidak suka apa. Tidak, siapa bilang, saya kalau ada sempat saya juga bisa refreshing. Tapi saya mau berkata apa, waktu kita masih boleh hidup kita utamakan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh kerja buat Tuhan. Dan kita mau apa, kita mau belajar seperti Paulus. Waktu saya masih boleh hidup hari ini berarti bekerja memberi buah. Dan pakailah semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami segala yang namanya tragedi. Bukan salah kita, juga bukan karena ulah kita, tetapi kita mengalami banyak segala tragedi yang terjadi dalam hidup kita. Maka kita berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, one more year again, I will live for you. 1 tahun lagi Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Bentuklah aku dengan seluruh kesulitan yang ada itu. Membuat saya makin dekat kepada Engkau. Membuat saya makin kudus, makin mulia. Memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh menapaki tahun 2021. Tuhan tolong kami, biarlah di tahun 2021 kami sungguh-sungguh boleh hidup menghargai anugerah Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Sehingga kami hidup sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dan biarlah ketika Tuhan datang dan melihat hidup kami, Tuhan boleh melihat hidup kami ada buah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Evangelis Truls Lily. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk boleh memberikan persembahan kita. Baik itu untuk kas gereja, untuk mendukung pastori gereja, ataupun juga untuk mendukung diakonia COVID-19. Dan saat ini gereja membantu sekitar 10 keluarga setiap bulannya, baik berupa sembako, susu bayi, ataupun kuota internet bagi adik-adik kita yang saat ini sedang bersekolah online. Dan jikalau ada jemaat yang terdampak dari COVID-19 dan butuh bantuan dari gereja, jangan ragu untuk disampaikan kepada hamba Tuhan ataupun diaken. Gereja akan membantunya. Dasar persembahan kita terambil dari Ulangan 8 ayat 17 hingga 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu,
Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kita pujikan KPPK 221, Sandar pada Lengan yang Kekal. Senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan mustaqim, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan terus memeliharakan hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan, sebab Tuhan yang selalu mencukupkan kami setiap harinya. Ampuni kami Tuhan jikalau kami khawatir tentang masa depan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami terus memikirkan penuh dengan ketakutan terhadap masa depan kami. Ajarkan kami untuk bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ketika Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan kepada 5.000 orang, maka Tuhan yang sama pula yang sanggup memeliharakan hidup kami setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa untuk persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, baik untuk kas gereja, untuk pastori gereja, ataupun juga untuk diakonia COVID-19 ini. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga terus berdoa untuk para majelis, para pengurus komisi dan departemen, agar diberikan hikmat daripada Tuhan untuk boleh mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan secara tepat guna. Kami terus berdoa Bapa, membawa persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan doksologi, doa penutup dan doa berkat oleh Evangelis Ruslili. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan belas kasihan, boleh memberikan kepada kita
hidup yang terus ada dalam anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati di atas kayu salib sehingga menyelamatkan hidup kita, kita boleh dibebaskan dari dosa, bahkan kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Kiranya Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, penyertaan, penghiburan, dan kiranya Allah Roh Kudus boleh membentuk hidup kita sekalian untuk terus hidup memuliakan Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, selamat menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Semua orang mempunyai pengalaman yang berbeda, termasuk dengan apa yang saya alami selama berada di Asmat. Merasakan, melihat, mengetahui dan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Asmat, khususnya dari desa Damen. Ada beberapa hal yang kampung ini lakukan untuk bisa meningkatkan penghasilan dan ekonomi daripada kampung mereka. Yang pertama mereka lakukan adalah menjala udang, ikan, dan lain sebagainya yang bisa mereka makan dan juga mereka jual kepada kampung-kampung atau kota-kota yang terdekat. Tetapi saat ini juga mereka juga sedang belajar untuk berkebun, sesuatu yang sedang coba untuk dinaikkan di kampung ini, sesuatu yang sebenarnya di daerah sini sangat jarang untuk didapatkan, sayur-sayur yang untuk bisa menaikkan gizi dalam kehidupan mereka.